Swastiastu, halo Sobat Milenial dimanapun kalian berada. Senang sekali nih, saya Selvina kembali menjumpai kalian di acara yang sudah kita tunggu-tunggu bersama. Apalagi kalau bukan Zoom, Zona Orang-Orang Milenial Teknokini. Dan seperti biasa, di acara ini kita akan mengulas bagaimana perkembangan teknologi dan bagaimana anak-anak muda juga memanfaatkan perkembangan teknologi tersebut hingga mampu mendatangkan pendapatan ekonomi tentunya. Dan saat ini saya sudah mengunjungi teman-teman kita yang berada di GES Pro. Saat ini juga saya sudah bersama dengan dua nahkoda dari GES Pro. Di antaranya ada Surya dan juga ada Didot. Kita akan ngobrol-ngobrol dengan Surya dan Didot bagaimana mereka membangun bisnis ini dari awal hingga sekarang, dan nantinya kita juga akan belajar dari mereka bagaimana cara membuat robot. Menarik bukan? Oke, langsung saja nih kita ngobrol-ngobrol dengan kedua narasumber kita. Oke, yang pertama dengan Surya dulu ya. Oke, Surya, dari tahun berapa sih GES Pro ini didirikan? Kita berdiri dari tahun 2015. Jadi perusahaan GES Pro sendiri itu berfokus untuk membangun teknologi terintegrasi di bidang pariwisata. Oke. Jadi memang dari 2015 hingga sekarang tadinya fokus untuk kebutuhan di bidang pariwisata gitu ya. Oke. Nah, kalau dari Didot sendiri dari 2015 sampai sekarang melihat bagaimana peluang pasar mengenai aplikasi yang kalian luncurkan nih. Nah, awalnya dari 2015 sampai 2017 sebenarnya kita masih kerja di perusahaan lain. Jadi Pak Suryanya kerja di perusahaan lain, kita belum fokus. Tapi 2017 kita memberanikan diri berdua untuk fokus di GES Pro. Jadi kita melihat pasar hotel di Bali begitu besar, tapi sistem yang ada sebelumnya itu cuma di kalangan middle high. Jadi untuk kalangan middle low itu masih sedikit konvensional ya pasti ya. Jadi di kalangan yang menengah ke bawah itu masih susah untuk mencari sistem yang harganya terjangkau. Dari itu kita berdua membuat sebuah solusi biar bagaimana pasar menengah ke bawah bisa mendapatkan dan menggunakan sistem yang terjangkau. Karena memang nggak dapat dipungkiri banyak sekali industri hotel, apalagi homestay ya, yang masih skala bisa dikatakan skala kecil seperti itu, memang menjalankan bisnis ini dengan konvensional ya, dengan pola konvensional ya, masih manual semua ya. Iya, yang sebelumnya kebetulan saya juga kan dari Ubud. Saya banyak homestay yang lahir di Ubud. Jadi saya udah melihat beberapa permasalahan-permasalahan yang ada di lapangan kayak gitu. Dan dari nulis reservasi yang manual akan menjadi double booking istilahnya. Misalnya udah ada reservasi masuk, kebetulan sekarang kita bisa membuat reservasi dari online. Jadi keterlambatan untuk mencatat reservasi itu bisa menyebabkan double booking kayak gitu. Jadi solusi itulah yang kita coba kembangkan di GES Pro. Oke. Nah, kalau produk dari GES Pro sendiri untuk memfasilitasi homestay, hotel seperti itu seperti apa sih? Kita ada punya ekosistem yang cukup lengkap saat ini. Jadi kita punya dari Cloud PMS. Cloud PMS itu membantu properti untuk operasional dari hulu ke hilir, baik dari front office, point of sale ketika mereka punya restoran, logistik, inventory, accounting, sampai dengan reporting yang terintegrasi. Selain itu kita juga membantu mereka dari sisi supply untuk inventory dan rates ke OTA. Jadi kita ada solusi channel manager yang membantu mereka otomasi update itu ke booking.com, Expedia, Traveloka, dan banyak channel lainnya. Selain itu juga kita membantu dari sisi akuisisi bagaimana guest yang ada di hotel itu bisa dimaksimalkan untuk transaksi hotel. Kita punya concierge at guest app solusi kita, jadi ada online check-in, concierge, guest bill payment, jadi tamu dari HP mereka, dari kamar mereka sendiri itu bisa melihat menu secara langsung, hotel memesan makanan secara langsung, membayar bill hotel secara langsung. Selain itu kita juga punya booking engine yang empowering bagaimana website hotel itu bisa seperti OTA juga menerima bookingan dari direct seperti itu. Kita juga punya layanan website builder. Next ke depan ada cukup banyak layanan yang kita kembangkan yang nanti juga akan mengintegrasikan baik itu activities
baik itu activities, ticketing, juga market-market lainnya, itu bisa connect dengan hotel. Gitu. Oke, itu menarik banget ya. Nah, yang menjadi pertanyaan ini, apakah setiap hotel atau apa namanya tadi, homestay seperti itu, mereka membeli produknya secara sekaligus keseluruhan seperti itu, atau ada yang memang sub-sub produk dari Guest Pro yang dibeli? Biasanya mereka bisa memilih paket. Jadi even mereka hanya menggunakan PMS saja, atau mereka hanya menggunakan beberapa modul yang ada yang kita sediakan untuk mereka. Oke, kalau yang paling laris nih yang mana nih biasanya? Tentunya Cloud PMS saat ini yang masih paling banyak menjadi base user kami. Kenapa? Karena ini produk yang dari awal kita kembangkan dan memang core dibutuhkan oleh properti atau hotel itu. Oke, kalau yang Cloud PMS ini adalah sebuah aplikasi yang dapat digunakan secara maksudnya internal dari hotel itu sendiri ya. Oke, kalau ini berarti termasuk dengan pembukuan keuangan juga dong ada di sini ya. Sampai penjurnalan. Kalau di akuntansinya udah sampai laba rugi. Oke. Jadi dari ada yang kita sediakan dari paket front office-nya aja. Terus ada yang sampai back office-nya. Jadi ketika diinput datanya dari front office sudah langsung menghasilkan laporan laba rugi kayak gitu. Oke, untuk membuat aplikasi atau teknologi seperti ini, kira-kira kalian membutuhkan waktu berapa lama nih? Kebetulan metodologi yang kita gunakan untuk pengembangan di sini istilahnya design thinking, di mana itu seperti infinity loop. Jadi infinity loop dalam artian dari tahun 2015 kita mengembangkan ini, terus kita lakukan pengembangan. Jadi metodologinya adalah kita selalu tim support kita, tim yang ke lapangan itu selalu mengakuisisi apa sih kebutuhan customer. Dari kebutuhan itu kita selalu melakukan brainstorming di internal. Jadi apa masalah mereka, kita selalu cari solusi terbaik yang tersimpel sehingga mereka bisa enak melakukan user experience mereka di sistem kita. Dan pengembangan model seperti itu baru kita lakukan ke development atau coding. Setelah coding kita tes, kita bawa ke pasar. Proses ini terus kita lakukan sampai hari ini dan kemungkinan akan terus berlanjut selama kita memang mau terus mengembangkan produk ini. Oke, berarti terus ada pembaharuan ya dari sistem itu sendiri ya. Jadi kita nggak bisa menentukan 3 hari jadi, 1 tahun jadi nih, nggak seperti itu ya? Karena kita based on request client customer. Jadi ada kebutuhan di customer, mereka perlu fitur A misalnya kayak gitu. Kita juga harus mendevelop kebutuhan mereka kayak gitu. Jadi kita terus akan melakukan development sesuai dengan memang kebutuhan yang ada di pasar. Oke, ini menarik sekali ya. Jadi untuk pemula biasanya kan itu dapat kalau kita masuk ke dunia internet, kita tentunya akan mengetahui yang namanya website aplikasi dan juga pembuatan aplikasi itu sendiri ya. Tapi itu memang dilakukan oleh orang yang sudah pakar di bidangnya ya kalau membuat aplikasi ya. Kita akan bahas sesaat lagi, tetaplah di Zoom Zona Orang-Orang Milenial Teknokini. TVRI Bali, media pemersatu bangsa. Nah, Sobat Milenial, kembali lagi di Zoom Zona Orang-Orang Milenial Teknokini di TVRI, media pemersatu bangsa. Dan masih bersama saya Selvina beserta kedua narasumber yang sudah siap nih untuk sharing pengalaman, sharing ilmu juga dengan kita semua. Masih dengan Didot dan juga Surya. Nah, kita tadi bertanya-tanya nih ya, bagaimana cara membuat sebuah aplikasi atau membangun sebuah sistem seperti itu. Kalau ini kan sudah pakarnya ya di bidangnya ya, bisa saya bilang seperti itu. Nah, ini menarik banget nih untuk pemula. Bagaimana sih kita membangun sebuah aplikasi atau sebuah sistem seperti itu? Mungkin bisa dijelaskan oleh Surya dulu deh. Secara struktur tim dulu ya, mungkin yang bisa saya jelaskan. Untuk membangun sebuah sistem itu diperlukan paling tidak ada yang namanya back-end developer, di mana back-end developer itu nanti akan membangun logic business process dari sebuah program. Biasanya kita juga punya front-end developer yang nanti membangun ibaratnya UI, user interface dan user experience itu untuk si customer.
ibaratnya tampilannya, agar program itu cantik, agar program itu adalah front end programmer. Setelah back end, front end, pastinya di sana ada tim software arsitekturnya. Jadi software arsitekturlah yang akan membangun kerangka dari software tersebut. Bagaimana back end dan front end itu terintegrasi seperti itu. Setelah software ini jadi, kita perlu yang namanya quality control. Jadi bagaimana software yang sudah dikembangkan itu minim bug, jadi paling tidak fit ke kebutuhan memang fungsional dari modul tersebut. Selain itu juga untuk pengembangan program itu diperlukan yang namanya tim business development yang mensuplai kebutuhan apa yang harus dibangun oleh sistem tersebut. Nanti business development ini yang melakukan brainstorming terus dengan tim. Bagaimana kebutuhan pasar, bagaimana di sana akan terjadi debat yang cukup sengit biasanya untuk menentukan modul apa yang akan masuk ke dalam pengembangan. Nanti pengembangan metodologinya biasanya kita menggunakan agile atau menggunakan scrum, di mana nanti kita akan rilis per sprint dari modul yang akan masuk ke metode sprint tersebut. Kurang lebih gambaran draftnya seperti itu sih. Dengan arsitektur, mungkin ini arsitektur di tahun 2017 kita dulu, jadi bisa dilihat ada struktur database, yang database tersebut pun kita harus pikirkan replikasinya. Kalau yang sekarang kita udah menggunakan cluster di database, di backend server pun kita juga harus memikirkan load balancingnya. Begitu juga front end dan security dari sisi front endnya juga harus dipikirkan. Ini arsitektur kita di tahun 2017, untuk yang sekarang mungkin lebih kompleks dari ini. Oke, jadi memang setiap makanya itu ya, kalau berbicara tentang teknologi tentunya itu pergerakan atau perjalanannya atau apa ya, sangat cepat lah seperti sangat itu cepat, ya. Jadi kita nggak bisa telat untuk start dari sekarang ya. Oke, ini 2017 ya. 2017 sekarang ini sudah jauh lebih kompleks daripada arsitektur jauh lebih kompleks karena ini data ya. yang kita kelola juga udah puluhan juta. Data yang harus kita benar-benar pastikan itu tidak boleh down. Karena ini dipakai aplikasi operasional. Menarik banget ya, dan ini juga kan berhubungan juga dengan bagaimana kita menjaga relasi dong ya. Iya, betul. Ini menarik ya. Jadi untuk teman-teman nih, pemula nih yang baru ingin belajar bagaimana memanfaatkan teknologi saat ini, kira-kira apa sih yang harus mereka lakukan, Didot? Ya, kalau ingin belajar awalnya itu programming ya, kita harus kuat mungkin di algoritma. Jadi kalau di programming itu kan banyak adanya bahasa pemrograman yang sebenarnya tujuannya itu membuat aplikasi A misalnya kayak gitu kan. Banyak ada bahasa pemrograman pun apapun yang kita pakai bisa untuk menghasilkan aplikasi A yang tadi. Cuma basicnya itu adalah algoritma. Jadi itu yang harus kuat untuk menjadi seorang programmer kayak gitu. Wow, kalau ini kan maksudnya kalau saya lihat ini saat ini banyak orang yang memanfaatkan teknologi itu masih menjadi konsumen aja gitu. Dan kalau memang seperti itu pastinya sampai selamanya akan menjadi konsumen kalau dia nggak mulai dari sekarang kan, seperti itu. Nah, kalau dari GS Pro sendiri bisa nggak membuat sebuah platform misalnya aplikasi jual beli seperti itu, bisa memfasilitasi teman-teman nggak? Kalau dari kita bisa membuatnya, kita pasti bisa. Cuma karena kita memang fokusnya tuh di hospitality. Jadi kita untuk saat ini kita fokus dulu di hospitality kayak gitu. Nah, sementara memang masih fokus ya. Iya, benar. Tapi kalau memang mau buat pun memang bisa ya. Oke, jadi GS Pro selama ini produknya selain yang tadi itu ada lagi nggak? Selama pandemi ada beberapa inovasi yang kita lakukan karena memang jujur pariwisata drop drastis mulai awal 2020. Jadi sebenarnya tadi kita juga sempat membangun platform jual beli. Selama pandemi kita sempat melihat bahwa orang takut ke pasar, kita sempat membangun yang namanya belanja pangan, jadi belanja dari rumah. Jadi semacam kita bekerja sama dengan komunitas, jadi drivernya dari komunitas, nanti orderan tersebut yang datang dari platform e-commerce-nya didapat oleh driver ambil ke pasar, dibawa ke rumah. Itu juga sempat kita kembangkan. Kita juga sempat mengembangkan robot
robot, ada bar robot yang dikembangkan langsung oleh CTO kita. Itu cukup menarik juga karena di awal-awal di perilisan awal itu juga transaksinya cukup banyak baik di beberapa event. Selain itu kita juga masuk di industri finance sekarang, perbankan juga untuk mengembangkan di ranah data warehouse atau big data dan machine learning juga di sana. Wow, menarik sekali ya. Jadi intinya basicnya teknologi ya, tapi teknologi ternyata dapat menjangkau semua bidang sebenarnya ya. Oke, jadi di era 4.0 saat ini janganlah kita hanya menjadi konsumen ya, tetapi kita juga mari kita dapat menjadi orang yang punya inovasi lah untuk mengembangkan teknologi informasi saat ini. Oke, tadi disampaikan oleh Surya bahwa Gespro ini punya banyak sekali produk sebenarnya ya, walaupun fokusnya yang seperti tadi dijelaskan ya. Oke, nah kalau berbicara tentang robot nih, susah nggak membuat robot? Mungkin hal itu bisa langsung inventor ya. Ya oke, kita langsung ngobrol nih sama Didot. Susah nggak bikin robot? Kalau dibilang susah, ya susah kayak gitu. Tapi ini ide awalnya itu kan karena pandemi, jadi dari klien itu nggak begitu, tekanan dari klien itu sekarang nggak begitu banyak, maka kita akan ada ide kayaknya mungkin 5 tahun lagi atau 10 tahun ke depannya industri robot bakalan berkembang kayak gitu. Maka di pertengahan tahun 2020 saya mencoba artinya riset untuk di bidang robotik kayak gitu. Jadi awalnya itu robot yang pertama kita kembangkan itu namanya barbot. Jadi bar robotik kayak gitu. Jadi untuk ngeracik minuman itu langsung dari robotnya kayak gitu. Itu ide awalnya itu bagaimana teknologi itu bisa kita masuk ke dalam kaki lima kayak gitu. Itu ide awalnya kayak gitu. Nah, pikiran jadi kita coba mencoba membuat robot tersebut. Oke, sebentar di segmen selanjutnya saya akan belajar bagaimana membuat robot ya. Nanti kasih bocoran dong ya. Oke, jadi Gespro ini banyak sekali inovasi ya yang dilakukan dan tentunya saya pengen tahu nih, apakah kalian membuat aplikasi atau robot seperti itu untuk kelas menengah ke atas atau justru kelas menengah ke bawah nih? Kita mencoba membuat di menengah ke bawah. Karena kan keren. Biasanya kalau kelas menengah ke atas mereka udah biasa berpegang seperti ke Singapura. Di Singapura kan udah hampir sebagian besar udah robot ya, robotik ya gitu. Apalagi di bandara di Changi itu udah robotik gitu. Mungkin makanya kalau kita target pasarnya gitu di awalnya itu memang ke menengah ke bawah kayak gitu. Apalagi kalau bisa nanti masuk di pasar yang kecil kayak misalnya di warung kaki lima kayak gitu. Itu menarik sekali ya. Oke, kalau Surya nih masuk di semua kalangan lah intinya ya, bukan cuma kelas menengah ke bawah, tapi kalau boleh semua kalangan lah masuk ya Gespro ini ya. Kalau melihat produk-produk yang ditawarkan oleh perusahaan luar, yang di luar Bali lah, kita bicara di luar Bali, itu apakah produk dari Gespro ini bisa bersaing? Kita sangat optimis untuk hal itu karena beberapa pesaing kita memang dari India, dari Australia dan secara tender yang misalnya dilakukan di hotel tersebut biasanya kita bisa memenangkan tender tersebut. Ada beberapa hal yang menjadi kenapa kita bisa berhasil lolos menang dari kompetitor. Memang beda lain, pertama itu adalah service. Jadi karena kita lokal, layanan service kita, support kita itu lebih cepat, lebih gampang komunikasinya. Yang kedua memang software kita lebih fit ke market. Jadi software luar belum tentu memang solusinya bisa benar-benar memahami apa sih yang terjadi permasalahan di Indonesia. Jadi karena kita mengembangkan dari yang paling pusat pariwisata di Ubud bisa dibilang, itu memang problemnya itu benar-benar solusi kita yang kita tawarkan benar-benar fit ke problem lapangan. Jadi mereka merasakan kemudahan sekaligus solusi untuk operasional mereka. Jadi dua hal itu yang menjadi yang kita lihat kenapa kita bisa masuk mengalahkan kompetitor dari luar. Oke, kenapa sih menurut kalian itu pelaku IT di Bali itu masih
terbilang ya cukup masih kurang seperti itu loh produk-produknya. Menurut kalian seperti apa tuh? Sebenarnya kalau industri IT di Bali itu memang tergolong cukup baru ya, karena akuisisi teknologinya baru mulai itu setelah beberapa kampus mulai hype, kampus teknologi, dan mulai hype juga di industri startup itu mulai orang melirik IT, karena sebelumnya mungkin belum banyak yang melirik IT gitu. Tapi sampai saat ini, sejauh ini sebenarnya sudah cukup banyak anak muda kita berprestasi di bidang IT. Mungkin mereka bekerjanya di luar atau bekerja untuk perusahaan luar dan tidak terekspos sih mungkin. Jadi karya-karya mereka dipakai tapi untuk perusahaan luar sih. Kalau membangun perusahaan sendiri masih jarang memang, karena gapnya itu adalah untuk membangun perusahaan kan perlu dari sisi bisnis juga, bukan hanya technical. Itu yang biasanya, apalagi membangun produk. Contoh kita membangun Gespro itu dari 2015 sampai 2017 nggak pernah dapat gaji. Jadi kalau memang tidak mempunyai visi yang jauh dan memang passion di sana, kayaknya tidak bertahan karena tidak melihat uangnya sih gitu. Oke, jadi memang banyak hal yang harus dipikirkan juga ya. Jadi di sini bukan hanya bukan hanya teknisi saja, bukan hanya itu, tetapi membutuhkan bidang-bidang yang lain juga ya untuk membangun sebuah perusahaan IT lah seperti itu. Nah, kalau dilihat sekarang ini kan sudah mulai menggeliat nih bidang teknologi informasi di Bali. Kalau dilihat bagaimana persaingan dengan pihak luar, apakah dari Bali itu anak-anak Bali itu sudah cukup mampu untuk menjadi pesaing perusahaan luar saat ini? Kalau saya lihat terutama teman-teman yang ada di Bali, mereka tuh punya cukup banyak talenta sebenarnya. Cuma memang seperti yang bilang Mbak Surya tuh belum terekspos gitu. Jadi sekarang banyak yang juga mereka bekerja di perusahaan-perusahaan luar, tapi dia kerjanya langsung dari Bali. Kayak gitu. Banyak sayang sekali ya sebenarnya harus membawa bendera Bali ya, membawa bendera sendiri itu ya, biar lebih memperkenalkan Bali lah seperti itu. Ya, seperti yang tadi dibilang sama Pak Surya itu, mereka ketika mereka mau membuat suatu produk, mereka tuh untuk jangka pendek itu agak sulit kayak gitu, karena mereka harus perlu modal. Apalagi dengan kita membangun sebuah produk 2 tahun di awal itu belum tentu kita untung, belum tentu menghasilkan. Nah, itu tantangan dari pada mereka, apalagi mereka untuk ada kebutuhan untuk hidup gitu. Itu yang menjadi tantangan utama gitu. Kalau kendala yang kalian hadapi semenjak tahun 2015 sampai sekarang yang paling berat menurut kalian itu apa sih? Karena kita menikmati, jadi terasa, maksudnya challenging aja sih. Yang berat itu relatif ya, tapi semua challenging dan kita nikmati sih sebenarnya prosesnya. Jadi bisa dibilang berat enggak, belum ada sih maksudnya. Dari 2015 itu kan dengar-dengar tadi kan cuma berdua dulu ya, berdua dulu ya. Kalau sekarang itu karyawannya atau teman-teman timnya udah berapa nih? Jadi mungkin dari 2015 awalnya mungkin kita bertiga dulu. Ada yang 1 orang yang akhirnya fokus di kerja. Jadi kita sisa berdua, dan akhirnya setelah perjalanan pun kita membutuhkan 1 orang co-founder lagi karena kita belum terlalu paham di sisi server cloud infrastructure. Masuklah 1 orang co-founder lagi, itu 3 orang. Sampai saat ini di perusahaan 3 orang dan beberapa orang co-founder lagi itu share di produk-produk baru kita, kayak big data, dan ada beberapa di marketing produk. Dan secara total tim kita keseluruhan mungkin sampai saat ini new hiring kita ada 25 orang. 25 orang ya, keren banget nih. Jadi ini tim ini sudah bisa dikatakan ini sudah sangat kuat lah ya. Oke, kita akan bahas lagi bagaimana tips-tips dari teman-teman Gespro buat kita semua, terutama dalam membuat robot ya. Saya penasaran banget nih gimana caranya membuat robot. Oke, sesaat lagi tetap di Zoom, zona orang-orang milenial Teknokini. TVRI Bali, media pemersatu.
Kembali lagi di Zoom, Zona Orang-Orang Milenial Teknokini bersama saya Selvina. Dan di depan saya ini sudah ada sebuah alat nih. Ini namanya robot, tapi memang belum jadi nih ya. Cuman belum jadi, benar-benar jadi, masih dalam proses. Tapi ini adalah salah satu karya dari Gespro. Dalam hal ini Didot ya. Dan Didot masih bersama dengan kita di sini akan menjelaskan seperti apa sih robot ini. Sebelum kita akan menjelaskan bagaimana cara membuat robot dan untuk apa kegunaannya, saya penasaran nih. Di layar juga ada yang namanya bar robot. Di situ menyediakan aneka minuman ya, aneka minuman. Ini gimana sih ceritanya ini adanya bar robot seperti ini? Untuk bar robot ini, ide awalnya itu adalah bagaimana kita jualan keliling, jualan keliling tapi menggunakan robot kayak gitu. Okay. Nah, jadi biar nanti ketika di jalan tuh adalah ide yang menarik itu adalah robotnya bekerja kayak gitu. Jadi si robot itu akan dia meracik minuman, nanti orangnya cuma seker aja, langsung diberikan ke si pembeli. Tapi memang robot ini yang meracik minuman. Ya, benar. Terus takarannya memang udah diatur pas dong ya. Begitu takarannya juga sudah diatur sama robotnya. Si robotnya gitu. Oke, itu keren banget nih kalau kita jualan makanan pun pakai teknologi seperti itu, jadi takarannya itu udah pas ya, nggak ada yang kemanisan, nggak ada juga yang kurang manis seperti itu kan. Oke. Dan di depan saya ini sudah ada sebuah alat nih, saya masih belum paham benar sih ini untuk apa kegunaannya. Di sini saya lihat ada bola bulu tangkis dan kegunaan ini untuk apa, bagaimana cara membuatnya, mungkin lebih jelasnya saya akan langsung tanya ke Didot ya. Ini sebenarnya apa sih? Nah, ini adalah robot kedua kita yang kita coba kembangkan. Ini masih prototype. Ini adalah robot untuk trainer badminton. Jadi robot ini digunakan untuk latihan bulu tangkis ya gitu. Jadi, ini belum sepenuhnya jadi ya? Ya, ini udah sekitaran 90%. Oke. Ya, gitu. Jadi nanti sistem kerjanya itu kita bisa membuat program latihan dari handphone. Kita atur, nanti robotnya yang akan melempar bola sendiri. Oke, jadi ini connect dengan smartphone kita juga ya. Benar. Jadi begitu dikonekkan, ini ngelempar bola sendiri, kita bisa main sendiri, seperti itu? Ya, kita untuk latihannya. Latihan sendiri? Ya. Oke, nah ini saya penasaran nih, bagaimana sih cara membuat seperti ini? Ini menurut Didot sendiri, ini sederhana atau gimana sih? Ya, sederhana atau memang kompleks? Kan, sederhana. Sederhana, oke. Kalau sederhana saya mau dong, gimana cara merakit sebuah robot kurang lebih lah seperti ini. Jadi untuk komponen-komponen yang digunakan ini sangat murah, jadi tidak memerlukan biaya yang mahal, apalagi ini masih prototype, ini masih menggunakan triplek. Nah, terus komponen-komponen di dalamnya itu kita cuma menggunakan satu microcontroller namanya .mcu. Oke. Nah, ini .mcu-nya harga di pasaran pun murah banget kayak gitu. Ya. Nah, dan menggunakan dua motor. Motor itu yang sebagai nantinya pelontar bola. Oke. Komponen-komponennya yang digunakan sangat sederhana dan mudah dicari di pasaran ya. Oke. Kalau yang ini apa nih? Untuk yang ini bakalan muter nih nggak? Ya, dia akan muter. Jadi bola ini akan dilempar dari putaran motor. Oke. Kayak gitu. Nah, kerasnya atau kecilnya putaran bolanya itu tergantung dari putaran motornya. Oke. Daya listrik yang diperlukan untuk membuat robot seperti ini? Nah, ini kita menggunakan baterai yang dengan 12 volt. 12 volt ya. Berarti ini memang terjangkau banget ya? Ya, secara harga sangat terjangkau, apalagi ini masih prototype. Yang kita kembangkan tuh dari open source. Sebenarnya udah ada yang mengembangkan. Kita kembangkan dari open source yang udah ada kayak gitu. Nah ini menarik banget ya. Jadi kalau pada saat pertama kali kalau memang mau digunakan, awalnya gimana nih? Apa yang harus dipencet-pencet nih? Jadi untuk menggunakan itu adalah dari handphone. Dari handphone langsung dikonekkan. Pakai handphone? Dari handphone. Jadi gimana nih? Oke, kita lihat sama-sama nih ya. Oke, bagaimana dari smartphone? Nanti kita nyalakan dulu di gininya, powernya. Di sini ada tombol powernya nih, sobat milenial. Tombol powernya udah ya? Ya, udah hidup. Udah hidup. Sekarang kita ada aplikasinya, kita buka dari aplikasinya. Oke. Kita buka aplikasi apa nih namanya?
aplikasinya kita akan nanti coba kita kembangkan sendiri. Oke, Gespro dong namanya ya. Bukan. Oh bukan. Apa nih namanya? Nanti kita masih belum kepikiran. Masih mencari ide nih ya. Oke, keren banget. Nah, nanti di sini kita kan bisa ngatur dari ini ada 9 titik. 1, 2, 3, 4. Jadi ada yang bola di depan, ada yang bola di belakang. Nanti kita bisa atur dari sini. Bola pertamanya misalnya jatuhnya di depan, bola keduanya jatuhnya nanti di belakang kayak gitu. Jarak antara bola pertama dengan bola kedua pun nanti bisa diatur. Kayak gitu. Setelah itu kita klik play, baru nanti bolanya akan keluar. Oke, kita bisa coba nggak satu bola? Bisa. Oke, coba nih saya penasaran. Iya, jadi kru yang ada di sana hati-hati ya, jangan sampai kena bola. Ke depan aja deh, jangan ke samping sini. Oke. Oke. Kita akan coba misalnya play. Aha. Apa? Wow, seperti itu ya. Oke, sekali lagi. Wow. Wow. Keren banget nih. Oh. Ya. Oke. Jadi Wow. sistem kerjanya seperti itu. Keren banget ya. Jadi berapa lama kira-kira membuat robot seperti ini? Kalau kebetulan kita kan nggak fokus di sini, kita jadinya kalau ada waktu agak jeda, baru sampai saat ini sih kita belum bisa memprediksi sampai kapan selesai gitu. Karena kita masih prioritas banyak yang harus Prioritas kita, ke produk unggulannya ya, Gespro dong ini ya. kan sebagai riset bahan kita ke depannya mungkin 3-5 tahun lagi kita akan mencoba beberapa produk mungkin di bidang robotik. Oke, nanti kalau ini produknya udah siap, produk robot-robotnya udah siap, nanti ngundang lagi kru Zoom juga ya dari TVRI ya. Kita akan mengulas dengan sedetil-detilnya. Oke, selain tadi ada ini apa namanya robot untuk membuat untuk meracik jus seperti itu, ada ini juga. Ada robot apa lagi yang sudah kalian kembangin nih? Baru 2. Baru 2? Karena kita baru belajar baru selama pandemi. Oh, justru pandemi itu membawa sebuah apa ya, memotivasi untuk terus berkarya ya, seperti itu ya. Nah, tadi kalian sudah sedikit menjelaskan mengenai produk robot yang sementara juga kan nih kalian kembangin nih. Oke, saya ingin kembali lagi ke Gespro. Fokusnya Gespro ini seperti apa sih? Oke, kita fokusnya memang untuk membangun teknologi terintegrasi di bidang pariwisata. Jadi kenapa kita membangun robot? Karena kita melihat 5-10 tahun ke depan robot akan juga bisa masuk ke industri pariwisata. Jadi mulai dari barnya, mungkin kalau untuk robot ini sendiri mungkin hobi dari, jadi kayak bikin apa ya yang menarik yang bisa sebagai studi case, karena kalau belajar tanpa ada studi case agak susah. Seperti itu. Tapi kita melihat fokus kita tetap di tourism, bagaimana membangun integrated tourism solution dari hulu ke hilir, baik itu teknologi di bidang aplikasinya, blockchain saat ini yang lagi keren, kripto juga terintegrasi dengan IoT seperti itu. Yang ini akan membawa dampak baik harapan kita untuk semua entitas yang terjalin di bidang pariwisata tersebut. Oke, tapi ini juga kan memang ke depan juga pasti akan dibutuhkan oleh pelaku bisnis pariwisata juga dong pastinya. Kalau ada orang nih liburan, dia liburan sendiri, dia pengen main bulu tangkis, nggak tahu main sama siapa, ya bisa dong main sama robot gitu kan. Oke, selanjutnya nih saya pengen tahu juga nih, kalau memang di bidang pariwisata ya, tadi meluncurkan aplikasi di bidang pariwisata, apakah ini memang sebuah dijual ke customer seperti itu dalam bentuk software, atau dapat di-download di aplikasi seperti atau di-download di Play Store seperti itu? Oke. Untuk produk kalian? Untuk produk kita. Jadi biasanya produk kita karena tipe produk kita bukan B2C langsung, yang ke customer dalam artian retail. Jadi lebih ke B2B, bisnis ke bisnis, di mana pelanggan kita itu seperti manajemen hotel, owner hotel langsung, yang dia memang bisnis, yang punya bisnis, mereka akuisisinya biasanya pendaftaran melalui website kita, kita lakukan penetrasi, presentasi, mengunjungi propertinya dulu, menjelaskan aplikasi kita. Setelah mereka menyetujui menggunakan layanan kita, mereka bisa mendownload aplikasinya di Play Store juga, dan ada akses untuk back office juga via web browser atau saat ini istilahnya software as a service.
Oke, jadi menarik banget ya. Tapi ini kendalanya juga nih, masing-masing hotel punya kapasitas yang berbeda, punya produk yang berbeda juga gitu kan. Jadi masing-masing itu punya spesifikasi sendiri lah seperti itu. Susah nggak untuk kalian masuk dengan aplikasi yang kalian tawarkan nih, layanan kalian? Susah nggak masuk kalau yang ini, yang hotel A mintanya produk seperti ini? Tingkat kesulitannya juga pasti berbeda dong. Yeah. Nah, gimana kalian menghadapi ini? Ya, kita sih melihat dari beberapa permintaan dari teman-teman di hotel, ada yang minta fitur A, fitur B gitu. Kita coba berdiskusi di sisi internal. Apakah kita harus membuat settingan, jadi bisa disetting. Ada hotel A yang pingin ini, kita setting seperti kebutuhannya dia gitu. Ada hotel B yang pingin settingan misalnya yang lainnya, kita juga bisa setting di aplikasinya kayak gitu. Kita akan mencoba bagaimana bisa secara dinamis. Jadi nggak satu ke hotel A-nya aja kayak gitu. Kita sudah beberapa fitur udah kita kembangkan seperti itu. Oke, jadi memang sulit juga sih ya. Iya, benar. Oke, kalau pernah nggak ada yang rese gitu? Misalnya dari pihak hotel itu mintanya A dan ternyata begitu aplikasinya sudah dibuat seperti itu, sudah ini ternyata mereka komplain seperti itu. Mungkin kalau dari sisi kita untuk pengembangan sebuah fitur itu cukup ketat juga. Oke. Jadi itulah metode design thinking menariknya yang kita terapkan sebagai culture kita, di mana sebelum mendevelop itu kita sudah melewati fase yang namanya empati, ada namanya ideation, ada namanya di mana empati dan ideation itu melakukan brainstorming yang cukup ketat. Jadi ini perlu nggak sih fiturnya? Berapa banyak user yang pakai? Apakah ini benar-benar kan sebuah solusi atau ini hanya fitur yang hanya mereka aja yang menggunakan? Jadi setelah melewati fase itu baru ke prototyping. Jadi cukup ketat dan sehingga fitur yang masuk ke prototyping atau coding itu sudah benar-benar yang dipakai secara umum, yang bisa memang menjadi solusi gitu. Jadi kita memang melihat customer itu adalah sebuah bagian dari perusahaan yang akan membangun bersama produknya. Jadi sampai saat ini belum ada sih. Wah, keren banget ya. Jadi memang dari tahap perencanaan, penelitian seperti itu sampai transaksi jual beli lah seperti itu, sampai pemeliharaan customer seperti itu kan, hubungan yang dibangun selama ini, menjaga hubungan relasi seperti itu memang benar-benar detail ya kalian lakukan. Dan ini juga penting banget ya buat kita ya. Jadi seperti ada orang bilang ada aksi, tetapi setidaknya juga kita harus menjaga lah apa yang sudah kita bangun lah seperti itu ya. Dan sampai saat ini sudah mampu meminimalisir komplain dong ya? Iya, jadi sekarang kita lagi kembangin visi kita adalah smart working, di mana kita akan membangun tools-tools untuk membantu mempercepat proses akuisisi permasalahan. Jadi dibilang komplain itu even sistem dari dulu saya bekerja di beberapa ini sekelas sistem dari luar negeri pun itu tetap ada lag di sana, di mana lag itu bisa disebabkan lag dalam artian mungkin usernya belum mengerti fiturnya atau memang ada fitur yang kurang fit ke bagian permasalahan mereka, akan ada satu gap di sana. Nah, gap ini yang terus kita berusaha benahi sampai saat ini. Jadi adapun smart working tools di mana ketika terjadi problem cepat solusinya bisa kita kasih. Jadi misalnya yang biasanya diselesaikan 1 hari bisa diselesaikan dalam waktu 30 menit atau bahkan 15 menit dari tools-tool yang sudah kita kembangkan. Oke, kalau SDM dari hotel itu sendiri, menurut kalian gimana nih? Udah cukup mampu nggak untuk mengoperasikan aplikasi seperti ini? Nah, mungkin menariknya ya, aplikasi yang kita kembangkan itu agak sedikit berbeda dengan aplikasi hotel yang dulu. Di mana kita mungkin kita itu lebih fokus bagaimana user itu berasa nggak pakai aplikasi hotel, jadi berasa kayak pakai sosial media atau apa, jadi mereka seamless kayak maksud saya mereka pakai itu nggak berasa gitu, kayak gampang digunakan, mereka belajar learning curve-nya nggak terlalu tinggi gitu. Jadi skala yang tidak terlalu tinggi di bidang ilmu perhotelan itu bisa cepat tahap masuk training kita. Contoh training kita bisa selesai di tahap 3 hari atau sampai seminggu, di mana hotel mungkin aplikasi yang lain yang lebih kompleks bisa sampai sebulan gitu. Karena kita fokus di user experience.
Oke, nah kalau satu lagi nih yang menarik, apakah aplikasi ini mudah untuk disadap seperti itu, dihack? Oh, tentunya itu menjadi prioritas kami ya, yang Untuk? namanya security, menjaga security. Jadi kita berusaha semaksimal mungkin menjaga security dengan standar yang memang cukup ketat dari sisi kita, dan itu adalah sebuah integritas kita tentang data juga. Itu hal yang paling penting buat kita. Jadi karena apalagi perusahaan yang terkait dengan kepercayaan customer, itu kita benar-benar saat ini berusaha semaksimal kita untuk menjaga. Jadi selama ini tidak ada permasalahan seperti itu ya? Belum ada. Oke, semoga tidak ada ya ke depan. Kalau bilang belum kan nanti bisa ada. Ya, kita berusaha semaksimalnya karena di luaran yang lebih pintar dari kita mungkin banyak ya. Tapi kita berusaha semaksimal kita untuk menjaga dari integritas data dan aplikasi ini. Oke, dan kalau keakuratan sudah pasti akurat dong ya? Aplikasinya ya. Ini keren banget nih, dan ini juga tentunya bisa menjadi motivasi buat kita semua ya Sobat Milenial, bagaimana kita mengembangkan teknologi informasi yang terus berkembang juga dewasa ini. Ternyata menjaga relasi itu juga sangat penting ya. Kita masih akan melanjutkan nih pembahasan kita dengan teman-teman kita, bagaimana mereka mengembangkan teknologi di era saat ini. Namun sesaat lagi pemirsa tetap di TVRI, Media Pemersatu Bangsa. Nah Sobat Milenial, senang sekali kalian masih bersama dengan Zoom Zona Orang-Orang Milenial Teknokini di TVRI, Media Pemersatu Bangsa, dan masih bersama saya Selvina. Perlu kami informasikan kembali kalau di edisi ini kami mengunjungi teman-teman kita yang ada di GS Pro ya. Masih bersama Surya di sini dan ada juga Didot. Tadi mereka sudah menjelaskan bagaimana produk-produk mereka, diantaranya produk aplikasi yang menjadi solusi bagi pelaku pariwisata, dalam hal ini hotel seperti itu, dan juga ada robot-robot yang sementara dikembangkan oleh teman-teman dari GS Pro. Nah kita melanjutkan perbincangan kita, diskusi kita di edisi ini nih, bagaimana kalian menjaga customer kalian sampai dengan saat ini? Oke. Buat kita, customer kita itu adalah bagian tak terpisahkan dari perusahaan, di mana mereka adalah orang yang akan membantu kita terus untuk bertumbuh, dan kita juga selalu berusaha memberikan mereka, membangun solusi untuk mereka. Jadi sebenarnya hal yang kita berusaha lakukan adalah memberi value bahwa kita mempunyai integritas, kita mempunyai perusahaan yang terus berinovasi untuk menyediakan solusi-solusi terbaik dan menjadi partner terbaik untuk mereka. Kalau Didot sendiri gimana nih? Ini terutama untuk membuat sebuah produk baru nih, bagaimana menurut Didot untuk menjangkau para customer? Untuk menjangkau para customer sih kita baik lagi kita melihat bagaimana kebutuhan dari customer sendiri kayak gitu. Kita paling nggak meriset, jangan jauh-jauh, kita melihat di beberapa kayak robot ini sebenarnya di awal itu adalah dari hobi saya. Hobi saya sebelumnya bermain bulu tangkis, saya melihat ternyata ketika latihan kenapa kan harus ada orang untuk membantu latihan. Dari sana saya berpikir bagaimana kita bisa mengembangkan, ini sebenarnya tujuannya untuk private di luar jam latihan sih sebenarnya kayak gitu kan. Misalnya kita dengan latihan dengan pelatih misalnya 2 jam, kita bisa private di rumah sendiri dengan menggunakan ini. Apa yang dianjurkan pelatih kita bisa terapkan. Mungkin dari sana kita imajinasinya tumbuh kayak gitu. Jadi melihat dari sisi apa sih yang dibutuhkan seperti itu ya? Apa sih yang dibutuhkan kayak gitu? Oke, nanti ke depan mungkin ada robot mungkin yang akan dibuat, robot untuk karena biasanya perempuan kan seneng make up nih, untuk make upin cewek seperti itu kan, ibu-ibu seperti itu. Mungkin ke depan ya, itu kan kebutuhan juga ya. Oke. Untuk bikin alis ya. Seperti itu kan nggak ada yang nggak mungkin ya dengan teknologi ya. Sebenarnya nggak ada yang nggak mungkin. Mungkin 3 tahun lagi, 5 tahun lagi. Karena sepertinya lagi merancang CNC, jadi bisa memapping wajahnya, jadi bisa digambarkan alis. Oh gitu robot. Ya, jadi mungkin memang bisa. Sekarang memang banyak ya teknologi seperti itu ya. Oke nih, selama perjalanan kalian nih di dunia teknologi informasi seperti saat ini, mungkin ada moto kalian yang terus kalian pegang sehingga kalian terus terpacu ya untuk melakukan inovasi demi inovasi. Gimana? Dari Didot dulu deh.
Kalau saya motonya tetap belajar tanpa batas. Jadi jangan pernah selesai untuk belajar. Belajar dan belajar, berkarya dan berinovasi kayak gitu. Terus Jadi, belajar ya, nih ya. manfaatkan misalnya seperti yang sekarang masa-masa di pandemi, bagaimana kita bisa mencari sebuah peluang di masa saat ini gitu kan. Karena banyak juga teman-teman yang mampu bisa survive karena dia bisa melihat dari sebuah suatu permasalahan dan celah kayak gitu. Banyak banget artinya nggak teman-teman yang bisa survive karena dia melihat sebuah peluang. Oke, jadi terkadang itu permasalahan menjadi tantangan buat kita, tapi sekaligus juga menjadi sebuah peluang ya buat kita. Dan kalau dari Dido tadi, jangan pernah berhenti untuk belajar. Oke, belajar apapun itu. Nah, kalau dari Surya sendiri nih, saya pengen tahu nih moto Surya apa sih? Ya, sebenarnya secara untuk teknisnya sama, stay hungry, stay foolish. Jadi selalu berusaha, tidak pernah merasa sudah sukses atau apa, tetap selalu terus ingin belajar dan taruh mimpi jauh ke depan. Jadi bayangkan 5-10 tahun lagi kita akan seperti apa dan bagaimana dari sekarang kita menyicil untuk bisa seperti itu. Jadi stay hungry, stay foolish agar kita bersama terus bisa berkembang sih. Oke, terkadang ada orang punya bakat di bidang itu tetapi nggak punya misi ya, visi yang jauh ke depan. Ya, visi dan misi sangat. Visi dan misi dan juga nggak punya strategi untuk bagaimana kita tiba di visi dan misi kita selama ini ya. Oke, dan ini juga tentunya dapat membantu kita ya, sobat milenial, bagaimana kita mulai dari sekarang kita mulai berusaha, kita tentukan apa visi kita ke depan dan bagaimana kita berstrategi untuk mampu tiba di visi kita itu sendiri. Dan menarik sekali pembicaraan kita di Zoom Zona Orang-Orang Milenial Tekno Kini edisi ini, dan tidak terasa nih ya, kita sudah hampir tiba di penghujung acara. Kita harus pamit undur diri nih. Saya Selvina bersama kedua narasumber yang sudah sharing ilmu, sharing pengalaman. Teman-teman kita dari Gespro, ada Didot, ada Surya juga. Pamit undur diri dari hadapan kalian. Tetap saksikan TVRI Media Pemersatu Bangsa. Sampai jumpa.